siap, berarti adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, sudah menyiapkan Kidung Cerianya. Kalau begitu, kita akan mulai ibadah kita di minggu pagi ini adik-adik ya. Adik-adik, kakak ajak untuk semua bangkit berdiri. Kita mau buka ibadah kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria berapa kakak? 337. Kidung Ceria 337 dengan judul Kami Sebagai Anak-anak. Adik-adik, bernyanyi semua ya. Kidung Ceria 241. Kakak ulang ya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 241. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman untuk memuji dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Walaupun Tuhan pada saat hari ini kami masih melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, tapi itu semua tidak menghalangi rasa sukacita kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita mau membaca Alkitab dan kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria berapa kakak? 215. 215 dengan judul
kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kalian semua, kita rendahkan hati, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kami boleh beribadah pada saat ini meskipun masih secara online. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengar Tuhan, boleh kami pahami, kami mengerti, dan menjadikan suluh bagi kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya apa yang boleh hamba sampaikan kepada adik-adik layan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong buka pemahaman kami, pikiran kami, pengertian kami, sehingga semuanya yang boleh kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mohon pertolongan ini Tuhan. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Nah, adik-adik, kita akan membaca bersama-sama. Nah, kita akan membaca secara perlahan-lahan ya adik-adik. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Adik-adik, kitab Yesaya itu ada dalam perjanjian? Iya, perjanjian lama. Nah, kitab Yesaya ini sendiri adalah salah satu kitab yang berisi tentang sejarah kehidupan umat Yehuda. Ditulis oleh Nabi Yesaya. Nah, kitab Yesaya ini dia berisi, nah adik-adik bisa lihat sama-sama ya. Dia berisi 66 pasal. Nah, buka ya, 1 sampai pasal ke 66. Nah, kitab Yesaya ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian besar. 3 bagian besar, yaitu pasal 1 sampai 39 disebut sebagai Proto Yesaya. Yang kedua, pasal 40 sampai dengan 55 itu disebut Deutero Yesaya. Pasal yang 56 sampai 66 itu disebut Tirto Yesaya. Nah, adik-adik bisa lihat penjelasannya di samping ini ya adik-adik. Nah, pembacaan kita tadi dari pasal 50, seperti penjelasan kakak, bahwa pasal 50 termasuk dalam bagian Deutero Yesaya. Berarti isinya bercerita tentang kehidupan umat dalam masa pembuangan Babel karena penghukuman dari Allah. Nah, teks bacaan kita hari ini itu adalah bagian yang mau ditunjukkan kepada umat tentang seorang hamba yang taat. Perikopnya tadi apa adik-adik? Ketaatan hamba Tuhan. Adik-adik, kenapa sih kita harus hidup taat? Nah, adik-adik tahu nggak apa itu taat? Iya, taat itu sama dengan patuh. Berarti kita
Yang taat itu mau untuk mendengarkan. Setelah mendengarkan, mau untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Nih contohnya, kakak kasih contoh ya adik-adik. Nah, sekarang ini kan kalian harus belajar secara online. Ibu guru kalian mengasih perintah untuk belajar, walaupun kalian dengan ibu guru harus berbeda jarak. Nah, sebagai orang yang patuh atau taat, nah adik-adik mau nggak mengerjakan tugas dari ibu guru? Atau adik-adik pikir begini, kan ibu guru nggak lihat, ibu guru kan nggak tahu kalau saya mengerjakan tugas atau tidak. Jadi nggak usah dikerjakan Nah, kalau sikap kita seperti itu, berarti kita patuh nggak adik-adik? Iya, betul sekali. Sikap seperti itu berarti kita tidak patuh, kita tidak taat. Nah, tapi sebaliknya adik-adik, kalau ibu guru memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan tugas di rumah, misalnya dari halaman 1 sampai halaman 3, kerjakan ya anak-anak, nanti dikumpul jam 10 tepat. Adik-adik harus langsung mengerjakannya. Adik-adik harus langsung menulis semua pekerjaan yang diperintahkan oleh ibu guru. Lalu dikirimkan kepada ibu guru. Nah, itu adalah contoh bahwa adik-adik taat dan patuh kepada perintah ibu guru. Nah, ada lagi adik-adik. Terus ketika sudah selesai belajar, mama pasti bilang, "Kamu kalau sudah selesai belajar ya kakak, HP-nya dikembaliin sama mama." Karena HP hanya digunakan pada saat kalian belajar. Setelah itu tidak boleh menggunakan HP untuk bermain. Nah, apa yang akan adik-adik lakukan mendengar perintah dari mama? Iya, sebagai anak yang taat, kalian harus mengembalikan HP kepada mama. Dan mama akan bilang, "Ya, terima kasih sudah mau menaati apa yang mama perintahkan." Nah, itu artinya adik-adik adalah anak yang taat. Adik-adik sudah menunjukkan sikap yang taat. Nah, adik-adik sudah mengerti apa itu taat? Iya. Sekarang kakak mau bercerita lagi tentang hamba. Apa itu hamba? Adik-adik pernah mendengar hamba? Nah, sekarang untuk kita mau mengerti apa itu hamba, kakak kasih contoh buat adik-adik ya. Nah, contohnya adik-adik kalau pergi ke restoran, kalau pergi ke rumah makan atau ke warung. Nah, adik-adik kalau mau pesan makanan, itu dengan siapa? Nah, pasti kan ketika kita pergi ke restoran, nanti akan ada kakak-kakak atau abang-abang atau mas-mas atau mbak-mbak yang akan mengantarkan menu makanan. Nah, atau menanyakan, "Adik mau makan apa? Ibu mau minum apa?" Nah, dengan ramahnya dia menawarkan makanan atau minuman yang mau kita pesan. Nah, dia itu, mbak itu, kakak itu dia menjalankan perintah dari tuannya. Kalau melayani tamu itu harus sopan, harus senyum, harus ramah. Lalu tawarkanlah menu-menu makanan yang ada di tempat kita. Nah, itu dilakukannya adik-adik dan itu pasti disampaikan kepada kita pengunjungnya, adik-adik yang ada di situ.
Lalu kita pesan makanannya. Mau pesan nasi goreng, mau pesan mie goreng, mau pesan bakso Kak, atau pesan jus mangga. Nah, kita sampaikan kepada kakak itu. Lalu setelah kita sampaikan, kakak itu pun akan pergi untuk mengambilkan pesanan yang tadi kita bilang. Nah, dia bawa dengan ramah, dia letakkan dengan baik di atas meja makan kita. Lalu dia akan mempersilakan kita untuk menikmati. Silakan makan adik, silakan makan ibu, silakan makan bapak. Nah, itu semua dilakukannya karena dia patuh kepada atau taat kepada perintah yang disampaikan oleh tuannya untuk melayani pengunjung yang datang ke restoran. Itu kita tadi. Nah, itu gambaran tadi buat kita adik-adik tentang hamba. Adik-adik sudah ngerti nggak? Nah, seperti itulah hamba adik-adik. Hamba itu dia taat kepada apa yang disampaikan oleh tuannya. Apa yang diperintahkan oleh tuannya harus dia kerjakan. Dia harus setia kepada tuannya. Nah, itulah adik-adik gambaran seseorang hamba yang taat dan setia. Dia akan mendengarkan apa yang diperintahkan, dia akan melakukan apa yang diperintahkan, dan dia akan melaksanakannya sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, seperti itu. Sudah mengerti adik-adik apa itu hamba? Iya, pintar sekali adik-adik. Hamba Allah yang taat itu juga mau berkorban adik-adik. Mau berbagi dengan teman supaya orang lain atau teman senang dengan kita, senang dengan adik-adik, senang bermain dengan adik-adik semua. Nah, kalau misalnya nih, adik-adik punya mainan baru, terus kalian mau nggak berbagi main dengan teman? Atau adik-adik malah sembunyiin di kamar dalam lemari supaya temannya nggak tahu, nanti takut rusak. Nah, kalau adik-adik menjadi hamba Allah yang taat, apa yang adik-adik lakukan? Iya, dengar nasihat mama, dengar nasihat papa. Harus berbagi dengan teman-teman. Nah, harus mau bermain bersama teman. Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika kita bermain bersama teman-teman, di situ ada tawa, di situ ada canda, di situ ada sukacita. Adik-adik gembira nggak? Adik-adik gembira, teman-teman gembira. Nah, kalau adik-adik gembira, teman-teman gembira. Teman-teman sayang nggak sama adik? Pasti sayang. Dan ketika teman sayang, adik-adik pun akan sayang dengan teman. Nah, berarti adik-adik, teman-teman mau berbagi kasih Allah, mau menjadi hamba Allah yang taat sesuai dengan firman Tuhan, berbagi kasih. Nah, ayo adik-adik, Allah itu ingin agar kita menjadi hamba yang taat. Yuk, kenapa sih Kak? Kenapa ya Allah ingin kita menjadi hamba yang taat? Nah, karena ketaatan itu akan membantu kita mengetahui apa sih kehendak Allah. Nah, ketaatan itu juga akan membantu adik-adik untuk menghadirkan kasih, damai sejahtera. Nah, setelah itu ketaatan akan membantu adik-adik untuk tidak takut pada tantangan ataupun derita. Karena kakak yakin ketika kita taat, maka kita percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti nyata. Ingat ya, bahwa kita percaya pertolongan Allah pasti nyata.
Nah, kakak tanya sekali lagi ya. Sudahkah adik-adik hidup taat? Untuk kita semua, sudahkah kita, adik layan di rumah, kakak layan semua yang ada di mana tempat, sudahkah kita hidup taat? Nah, mari adik-adik, mulailah dari sekarang menjadi hamba Allah yang taat. Caranya gimana kakak? Gampang adik-adik, harus rajin dan selalu bertekun dalam doa. Lalu bertekunlah untuk membaca firman Tuhan. Setelah itu bertekunlah untuk mengikuti ibadah. Meskipun masih secara online ya adik-adik. Iya. Lalu apa lagi kakak? Lalu adik-adik harus belajar untuk berkata yang benar, bersikap seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Maka hidup akan membawa harum kasih Tuhan di mana-mana kita berada. Nah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati kakak layan, memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 198 dengan judul Ku Hidup Bagi Yesus. Kita nyanyi bait 1 dan bait kedua ya adik-adik. Uangnya nanti terkumpul, kita masukkan di amplop yang sudah disediakan ya adik-adik. Nah
Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria berapa kakak? 366. Iya, betapa kita tidak bersyukur. Kita mendengar firman Tuhan dan setelah kita mengumpulkan persembahan, sekarang tiba waktunya untuk kita berdoa syafaat ya. Adik-adik duduk manis, lipat tangannya ya. Kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Perkenan-Mu Tuhan memampukan kami boleh beribadah pada saat ini. Meskipun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan terima kasih akan hari yang indah pada hari ini. Engkau perkenankan kami dalam kesehatan kami, jasmani kami, dan nafas kehidupan kami. Serta dunia yang begitu indah dengan matahari, burung-burung di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati makanan dan minuman sebagai sarapan jasmani kami. Dan pada saat ini Tuhan Engkau juga mengenyangkan kami dengan makanan rohani yang boleh kami dengar Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan Yesus terima kasih kami boleh diajarkan melalui firman-Mu Tuhan untuk menjadi hamba yang taat kepada Tuhan. Kami diajarkan seperti apa yang disampaikan Yesaya Tuhan, bahwa kami harus selalu bertekun dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, bahkan beribadah kepada Tuhan. Serta kami boleh Tuhan dimampukan untuk selalu taat dalam bersikap, kami boleh dimampukan untuk berkata, bersikap yang baik dan benar seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, yang nantinya Tuhan apa yang Kau ajarkan ini akan membawa nama harum kasih kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menunjukkan betapa luar biasa Tuhan melalui apa yang boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu untuk kami boleh selalu taat sebagai hamba Tuhan seperti Engkau yang mengajarkan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kehidupan adik-adik layan kami di mana-mana tempat. Engkau berkati Tuhan mereka di dalam kesehatan mereka, di dalam proses pendidikan mereka secara online. Dan Tuhan berkati setiap permainan mereka yang boleh mereka lakukan baik di rumah ataupun di luar rumah. Tuhan beri mereka kesehatan dan lindungi mereka Tuhan di tengah-tengah pandemi corona ini. Biarlah Tuhan mereka senantiasa mengucap syukur akan kehidupan yang boleh mereka rasakan karena kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang ada dimanapun. Tuhan Yesus, beri mereka Tuhan kesehatan, umur yang panjang, dan juga Tuhan berikan rezeki kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk senantiasa menjaga, melindungi kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan, adik-adik layan, dan mereka memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan lindungi orang tua kami, mama dan papa, sebagai pelindung kami di dunia ini. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati persekutuan kami Tuhan, Gereja GPIB Immanuel Kota Baru terkhusus. Tuhan berkati Ibu Pendeta Margareta bersama dengan Bapak Ibu Majelis. Engkau berkati semua kakak-kakak layan.
Engkau berkati semua pelkat-pelkat Tuhan, juga Engkau berkati kami semua jemaat. Biarlah Tuhan dalam persekutuan kami ini, kami dimampukan untuk selalu bertumbuh, boleh menjadi berkat yang selalu diberkati oleh daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Kami yakin percaya Tuhan, semua pergumulan pandemi corona yang ada di tengah-tengah kami ini akan berakhir hanya karena kehendak Tuhan. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk selalu menjaga kesehatan kami melalui memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Engkau lindungi, beri damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan yang daripada-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kecil kami ini Tuhan melalui tangan kami. Dan biarlah boleh Engkau pakai Tuhan untuk membawa nama harum kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Terlebih di tengah-tengah kehidupan kami berlingkungan, bermasyarakat. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para majelis yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga semuanya boleh berguna dan bermanfaat untuk kehidupan persekutuan kami, juga untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, doa kami ini Tuhan jauh daripada sempurna. Kami yakin percaya Tuhan Engkau akan menyempurnakannya. Seperti juga Engkau melihat Tuhan orang-orang di sekitar kami yang berkekurangan, Engkau yang akan menyempurnakan. Engkau akan menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau akan menyembuhkan mereka yang sedang bersedih. Kami yakin percaya Tuhan. Kami letakkan semua pengharapan kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami. Terima doa kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu kami boleh bermohon. Amin. Adik-adik, pesan kakak melalui firman tadi mengingatkan kembali, adik-adik harus menjadi hamba Allah yang taat dengan rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah, berkatalah dan bersikaplah dengan benar seperti yang Tuhan ajarkan kepada adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria berapa kak? Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 233. 233, Yesus menginginkan daku. Adik-adik, bangkit berdiri. Kita sekarang berdoa penutup dengan bernyanyi Kidung Ceria 359, sudah waktunya.